Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 yang memasuki minggu ketiga dan memainkan matchday pertama kemarin malam kawan, di mana matchday pertama ini mempertemukan tim Charlotte Cobras ini berhadapan dengan Spanish Maniac Slim, di mana Charlotte Cobras kawan kembali memetik kekalahan. Kali ini di minggu ketiga dia kalah oleh Spanish Maniac Slim dengan skor yang cukup telak kawan, 5-11. Dan satu partai yang lain kawan, yaitu partai tim Brasil Capabaras dikalahkan oleh tim Norway Genomes kawan, dengan skor yang terbilang tipis, hanya selisih 1 poin kawan, 7,5 8,5. Di mana tim Norway Genomes ini diperkuat salah satu pemain kita kawan, yaitu Women International Master Chelsea Monica. Dari 4 game yang dia mainkan, dia mengalami 3 kali kekalahan atas Grandmaster Luis Paula Supi, Jose Martinez, ataupun Grandmaster Alexander Fier. Baru di game keempatnya, Chelsea ini berhasil memetik kemenangan kawan saat berhadapan dengan International Master Irina Bulmaga, sesama pecatur wanita kawan. Dan langsung kita ke papan analisis, kita lihat permainan Chelsea di babak keempat, di mana dia pegang putih mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Pion I5, variasi King Inggris kawan. Kalau kalian menemui pembukaan semacam ini, pilihan apa yang kalian pilih untuk dilanjutkan kawan? Pilihan utamanya adalah kuda C3, pilihan nomor 2 pion G3. Chelsea memilih dengan pion G3 kawan. Kalau kalian memilih jalur utama kuda C3, akan berubah ke dalam permainan 4 kuda selanjutnya kawan, kuda C6. Kalau seumpama hitam memilih dengan pion E4, kuda akan ke G5. Sebetulnya variasi ini di 2 hari sebelumnya sudah pernah admin ulas kawan, yang kebanyakan di posisi ini hitam melanjutkan dengan pion B5, ada juga menteri E7 tapi tidak banyak kawan. Pion B5 merupakan salah satu langkah gambit di sini, pengorbanan pion kawan. Kalau diambil oleh pion, maka hitam akan mengisi petak D5 dengan pionnya. Kalau diambil menggunakan kuda, ada pion C6, kuda mundur, kemudian pion D5 kawan. Dengan pengorbanan 1 pion, maka jalur-jalur pengembangan hitam jauh lebih cepat daripada putih kawan. Oke, kembali lagi ke permainan. Chelsea memilih dengan pion G3, kuda F6 lanjut hitam, gajah G2, kemudian kuda C6, kuda C3, gajah C5 persiapan rokade, dan di sini pion E3 lanjut Chelsea kawan. Selanjutnya untuk dukungan bagi pion D4-nya nanti, dan hitam langsung dobrak petak pusat membuat langkah pengorbanan pion sementara. Kalian rokade tadi juga tak ada masalah, salah satu pilihan terbaik. Ini merupakan pilihan terbaik juga kawan, yang terkuat daripada rokade, dan di sini diterima oleh Chelsea. Pion C pukul pion D5, tidak bisa langsung ambil pion ini karena pion ini masih cukup kuat kawan, dengan dukungan kuda serta gajah dari bawah. Kuda ke B4 ingin rebut pion dengan potensi ancaman skak di petak D3 kawan. Jadi putih sudah tidak bisa backup pionnya dengan pion E4. Chelsea memilih dengan pion D4, pion E pukul pion D4, pion E pukul pion D4, gajah ditarik mundur ke petak E7, kuda G berkembang ke petak E2, tidak memilih petak F3 agar diagonal ini tetap terbuka kawan, dan di sini kuda B ambil balik pion putih D5. Kemudian rokade juga oleh hitam. Selanjutnya pertukaran pion didahului, maksud saya pertukaran kuda didahului oleh Chelsea, diambil balik oleh kuda ke C3 menantang pertukaran, ditolak, ditahan dengan gajah E6 kawan. Dengan pion C6 tadi juga salah satu pilihan, dan berlanjut dengan langkah benteng E1 lanjut Chelsea. Pion C6 sekarang untuk perkuat posisi kudanya, juga blokade diagonal terang panjang ini kawan, juga kontrol petak B5. Dan Stockfish menyarankan baku hantam di sini kawan, jual beli perwira di sini bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Tapi Chelsea menahan diri bermain dengan kuda E4. Pion H6, pion A3, di sini kuda ke F6 menantang pertukaran, Chelsea menolak, kuda ke C3. Menteri D7 bersama gajahnya menantang pertukaran di petak H3, indikasi yang lain benteng-bentengnya siap mengisi lajur pusat kawan. Gajah E3 melanjutkan pengembangan, benteng FD8 yang digeser, menteri ke C2 sama mengosongkan ruang bagi benteng bisa menempati lajur pusat. Gajah H3 ditolak oleh Chelsea, gajah H1, kemudian kuda G4 pressure gajah di sini kawan, dibiarkan. Di sini Chelsea mempunyai kesempatan untuk menghilangkan pion terpisahnya kawan dengan mengadu pionnya maju ke D5. Terlebih dahulu hitam melakukan pertukaran kuda sikat gajah E3,
diambil balik oleh benteng, kemudian benteng diserang dengan gajah C5. Chelsea menukarkan pion terlebih dahulu kawan dengan tempo ancam menteri dengan sokongan gajah dari bawah memaksa pion B yang ambil balik. Dan Chelsea berhasil membuat pion yang terpisah di lajur C kawan. Ada dua kelemahan sekarang yang ada di hitam, pionnya terpisah di lajur C dan di lajur A. Dan di sini kawan Stockfish menyarankan benteng D1 terlebih dahulu dikeluarkan dengan tempo serang menteri untuk mendapatkan tempo benteng ini segera keluar dan mungkin nanti diadu jika lajur D ini terbuka. Tapi memilih benteng E2 tak ada masalah. Benteng AC8 lanjut hitam. Barulah sekarang Chelsea benteng AD1 blokade dengan gajah nanti diikuti dengan pion mungkin. Dan di sini benteng E1 ditumpuk ditantang dengan benteng E8. Chelsea menahan diri, mengeluarkan gajahnya akan mendapatkan diagonal yang lebih efektif kawan daripada bersembunyi di pojok. Dan hitam mendahului pertukaran benteng diambil balik oleh menteri akan menguasai lajur E ini kawan dan gajah ditarik mundur ke petak E6. Blokade akses menteri menguasai dua petak pentingnya kawan. Benteng D1 di sini pion C5 pertahankan gajah agar menterinya leluasa bergerak lagi. Kuda B5 sikat gajah di langkah berikutnya. Gajah B3 benteng D2 kawan. Dan di sini benteng E8 menteri mundur ke petak F1. Selanjutnya menteri F5 serang gajah di sini. Kuda sikat gajah mempertahankan posisi gajah. Tentu diambil menggunakan pion dan sekarang gajah ditarik mundur ke petak D1 menantang pertukaran. Karena merasa unggul posisi pion kawan, jadi Chelsea sesegera mungkin coba simplifikasi penyederhanaan. Menteri bergeser ke petak A5, coba serang benteng di sini kawan. Dan benteng digeser kembali ke E2 menantang pertukaran. Di sini benteng B8. Langkah terbaiknya langsung pertukaran, tapi memilih dengan benteng B8 dan benteng diangkat naik ke petak E4 serang pion. Ada pilihan bagus lainnya yang bisa dipilih oleh putih kawan. Pertukaran gajah terlebih dahulu setelah diambil balik bisa meluncur benteng Raja GH7 diikuti dengan langkah menteri ke petak C4 kawan. Serang benteng, benteng bisa ambil pion di sini, menteri bisa ambil pion yang di sini. Coba kita lanjutkan akan jadi seperti apa ancamannya kawan. Nanti benteng bisa digeser ataupun menteri keluar ke sini lagi kawan, diikuti benteng nanti melakukan skak lagi dan seterusnya. Posisi putih sedikit demi sedikit akan kembali bagus kawan, tapi Chelsea memilih untuk bentengnya langsung naik ke E4. Menteri D5 pertahankan pion serang benteng, gajah F3 persiapan discover kawan. Dan mendapatkan menteri di langkah berikutnya. Walaupun begitu langkah ini kurang disukai oleh Stockfish. Stockfish menyarankan menteri ini langsung keluar ke petak D3 kawan. Coba pressure di sini. Seumpama ada benteng bergeser ke petak D8, ya tentu kalian bisa mendapatkan gajah gratis. Gajah F3 pilihan Chelsea. Dan menteri ini bergerak ke petak C6 merupakan pilihan terbaik kawan untuk kontrol petak ini dari ancaman discover kawan. Tapi memilih langkah petak F5 serang gajah dan benteng F4. Pilihan terbaik lainnya tetap menteri ke petak D3 pressure pion di sini kawan menjaga gajah juga. Tapi memilih dengan langkah benteng F4, menteri mundur ke petak D7. Salah satu pilihan lainnya tadi menteri ke petak C2 kawan dan menteri ke D3. Di sini gajah E6 kawan melepaskan pionnya. Diambil oleh Chelsea, ancam menteri. Sekarang Chelsea unggul satu pion sementara waktu menteri ke C7 dan pion B4 untuk menghindari ancaman benteng. Pion G6 mungkin untuk dukungan pionnya didorong maju memberikan ruang yang banyak bagi pergerakan rajanya. Menteri bergeser ke D2, coba incar pion ini kawan dan benteng digeser ke lajur C. Ditumpuk mungkin menantang pertukaran menteri nantinya. Ada kesempatan ambil pion ini kawan, tak ada masalah, tapi Chelsea memilih raja naik ke petak G2, salah satu pilihan terbaik juga. Dan pion ini didorong, kalau Stockfish menyarankan menantang pertukaran kawan di petak C3, tapi mendorong pionnya maju ke H5. Dan sudah saatnya pion-pion ini siap didorong, Chelsea memilih dengan pion H3. Menteri bergerak ke petak E5 kawan. Dari hitam selanjutnya benteng D8 diadu, diambil balik oleh Chelsea skak. Raja naik ke petak G7. Kemudian menteri bergeser ke D3 lanjut Chelsea. Di sini gajah F5. Di sini menantang pertukaran menteri, ditolak menteri mundur ke petak D6.
Dan Chelsea mendapatkan 1 pion lagi kawan. Tadi pilihan terbaik bertukar menteri langsung. Sekarang hitam kembali kehilangan pion dan coba lihat ada 2 pion bebas. Tentu putih dalam ambang kemenangan kawan. Permainan sudah pada posisi krisis waktu kedua pemain kawan sudah berada di beberapa detikan. Menteri ke E6 dan sini menteri D4 skak, Raja H7, pion G4 diadu oleh Chelsea, diterima, diambil balik. Gajah mundur ke C2 untuk mengawal peta A4 ini kawan, tapi pion B5 yang didorong, menteri B3, pion didorong lagi dan 1 petak lagi memungkinkan untuk didorong dengan kawalan gajahnya. Gajah D3, di sini menteri F6 terlebih dahulu melepaskan pionnya, berharap bisa ambil peta F7 kawan. Tapi memilih dengan gajah C4 terlebih dahulu, pertahankan pionnya. Di sini pion mulai didorong ke B7 oleh Chelsea. Menteri B1 kawan dan raja naik ke peta G3 untuk menghindari ancaman skak di peta F1. Menteri G1 skak, raja naik ke F4, melakukan skak lagi, raja mundur lagi, menteri ke G1 skak, blokade dengan gajah, ada gajah D5 di sini kawan, dan di sini menteri ke H4 skak, raja G7, menteri mundur kawan untuk pertahankan posisi gajahnya dari ancaman hitam, kemudian menteri ke D1, gajah pukul gajah. Terlebih dahulu menteri D3 skak, blokade oleh gajah membuat langkah pengorbanan, artinya tadi kawan menteri ke D6 skak, simple, sudah tidak ada skak lagi kawan. Di sini menteri ambil pion A3, masih belum mau menyerah. Sekarang Chelsea punya 2 menteri dan 1 langkah berikutnya bisa skak mat kawan. Kalau tidak hati-hati menteri bisa ke sini atau menteri satunya bisa ke sini, bisa skak mat. Hitam melangkah menteri ke peta E7, ada skak mat 1 langkah kawan, salah satu menteri bisa ke pojok, skak mat sudah. Tapi Chelsea memilih dengan langkah menteri B ke E5 skak. Pertukaran terjadi setelah baku hantam menteri di langkah ke-67, permainan berakhir, Chelsea menang kawan dan hitam menyerah di posisi ini. Tadi ada 1 langkah skak mat terlewatkan di posisi ini kawan. Tadi setelah menteri bergerak ke peta E7, ada skak di sini, bisa skak mat. Atau tadi salah klik lagi, atau menteri yang di sini kawan bisa skak mat, tapi Chelsea melangkah seperti ini, tapi lawan pun akhirnya menyerah. Itulah kawan permainan Chelsea di game keempatnya menghadapi sesama pecatur wanita, akhirnya bisa memetik kemenangan kawan setelah 3 kali berturut-turut kalah dari para Grandmaster. Kita tunggu saja di minggu keempat bagaimana nanti Chelsea, apakah turun lagi untuk bermain kawan. Kita tunggu saja di minggu keempat, minggu depan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.